Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Makalah kelompok kami berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Warda Amalia. Nama saya Afika Nukarisma. Nama saya Vika Arwanda Asrisa Putri. Nama saya Fitria Nurfaidah. Jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang pertama adalah jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan luar biasa, yang keempat pendidikan kedinasan, dan yang kelima pendidikan keagamaan. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum meliputi SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, tata boga, dan busana perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Pendidikan kejuruan berorientasi pada kecakapan vokasional. Bentuk lembaganya meliputi STM atau SMK, SMIP, SMIK. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental. Bentuk lembaga pendidikannya berupa sekolah dasar luar biasa. Sedang untuk pengadaan gurunya disediakan sekolah guru pendidikan luar biasa setara dengan diploma 3, STM atau SMK, SMTK, SMIP, dan SMIK. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga non-departemen. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang kedua, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dalam keluasan dan kedalaman dalam pengajaran. Ada 3 jenjang pendidikan dalam Sisdiknas. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di sisi lain, untuk mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan di jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Lamanya selama 3 tahun dan diselenggarakan di SLTA setelah pendidikan dasar. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi, yang merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik dalam menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Untuk menjalankan misi tersebut, Lembaga Pendidikan Tinggi menjalankan misi Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik dalam melaksanakan misinya di Lembaga Pendidikan Tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Materi selanjutnya adalah hierarki organisasi pendidikan di Indonesia. Pengertian hierarki. Hierarki dalam KBBI memiliki dua arti. Yang pertama, urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Yang kedua, organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Hierarki atau kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu dengan dua orang lainnya dalam suatu organisasi. Rangkaian hubungan ini mencerminkan suatu hierarki kekuasaan yang inheren dalam setiap kedudukannya. Tanggung jawab merupakan suatu istilah yang melekat dalam setiap kedudukan dan hierarki kekuasaan di dalam organisasi. Adanya hierarki kekuasaan menunjukkan bahwa pencapaian organisasi dibagi kepada berbagai komponen organisasi, diimplementasikan secara sinergi melalui hierarki kekuasaan masing-masing yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh manajer puncak. Dalam organisasi persekolahan, hierarki kekuasaan tertinggi adalah kepala sekolah. Yang kedua, pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mempunyai prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib, administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara mandiri. Sedangkan peorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Definisi lain mengenai organisasi dikemukakan oleh Oteng Sutisna tahun 1993 sampai 2005. Organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Definisi ini menekankan mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, hierarki organisasi pendidikan. Hierarki organisasi pendidikan di Indonesia memiliki tingkatan atau jenjang jabatan yang berada di dalam organisasi pendidikan, yang memiliki tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib dan terpadu. Tingkatan atau jabatan tersebut tersusun dari tingkatan paling atas hingga yang paling bawah. Tingkatan dalam organisasi pendidikan adalah yang pertama perguruan tinggi, yang kedua sekolah menengah atas, yang ketiga sekolah menengah pertama, dan yang keempat adalah sekolah dasar. Dalam kumpulan tingkatan organisasi di atas juga memiliki hierarkinya tersendiri. Yang pertama, dalam perguruan tinggi, hierarki tertinggi dipegang oleh rektor, dan dalam tingkat fakultas dipegang oleh dekan, dalam sebuah jurusan adalah kajur atau kaprodi. Yang kedua, untuk sekolah menengah atas hingga sekolah dasar, hierarki tertinggi adalah kepala sekolah dan ketua komite. Kemudian diikuti oleh KURTU, dan setelah itu UR Kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana. Setelah itu perpustakaan dan koordinator laboratorium, kemudian guru, dan yang terakhir adalah siswa. Materi yang terakhir ada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar isi, merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana,
Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, perpustakaan, ruang olahraga, dan lain-lain. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.